Shalom, selamat hari Minggu buat kita Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk pada minggu kedua setelah Trinitatis. Tuhan adalah pemilik bumi dan segala isinya. Manusia tidak boleh memperlakukannya sesuka hatinya. Tuhan telah mengatur segala ciptaannya sedemikian rupa, sehingga mendatangkan damai dan sejahtera bagi manusia. Tuhan mengatur saat bekerja dan beristirahat. Mulia dan agunglah Tuhan di dalam pengaturannya. Sebab dengan pengaturannya, Ia memperlihatkan pemeliharaannya atas alam semesta ini. Marilah kita naikkan pujian dengan bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini, perbaharilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya.
tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ nomor 38 ayat 3 dan 4. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menolong kami dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ nomor 61 ayat 1 dan 4. Hewan burung ikan
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Wahyu 7, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ 343 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2.
Sejenak kita mendengar berita gereja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini 21 Juni 2020. Minggu kita hari ini minggu kedua setelah Trinitatis, dan tema minggu ini panggilan memelihara alam. Warta jemaat yang pertama, pelayan kebaktian minggu ini pengkhotbah Amang Pendeta Sinaga STH, liturgos Amang Penatua Siagian SHMH, warta jemaat Amang Penatua DR Manalu SH, doa syafaat Amang Penatua R Pakpahan, organis Martin Manulang, song leader Ibu Boru Sagala. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, selamat ulang tahun. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan 21 Juni 2020. Antara lain, 1. Bapak H. Raja Gugu. Yang kedua, Excel Christine Gabi Sijabat. Yang ketiga, Gloria P. Elena Borusilain. Yang keempat, Frans Jeremy Silaban. Yang kelima, Yosua Nenggolan. Yang keenam, Roy Juni Maratur Sihotang. Yang ketujuh, Boru Sitanggang. Yang kedelapan, Ami Christine Sinaga. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 34 ayat 9. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, tim persiapan ibadah neonormal sudah mulai mempersiapkan segala sarana dan prasarana untuk ibadah di gereja yang rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2020. Demikianlah berita jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita masuk dalam dua syafaat. Tapasadar hatta martangiak kita. Gok hasangapon dohot puji-pujian ma di sobbahor rohanami tua dopamu ali Tuhan. Ala asi dohot holong ni roham na pinasahatmu di tonga-tonga nami. Kenup huriam GKPI Bandar Lampung. Dilehon hodo hahipasod dihami ali Tuhan di bagasan manipatna saminggon. Boy hami marhahi pason marnyang nilaka ro tu bagas joromon ali Tuhan mamuji pasangapon guarmu nasun badiai. Mauliate ma ali Tuhan di pasahat rohanami tuho ala naung dilihon ho hahi pasod dihami. Marpungudo hami ruas ni GKPI huria GKPI Bandar Lampung di bagas joromon ali Tuhan. Imana pasahaton puji-pujian marhiti ede suang song ni nang akka kor ali Tuhan. Ima nahusobahok kami tuho gabi puji-pujian nami tuho di bagasan Ariano. Mauliate madiho ali Tuhan. Saya jalo ma pujian nami i gabi uap nahucus mai di jolom ali Tuhan. Mauliate madiho ali Tuhan di pasahat rohanami di bagasan Tikyon. Marningot tami ali Tuhan di namasa di ngolu di parnguluon nami di bagasan akka arinaung lewat ali Tuhan.
dang margugu hami ali Tuhan mangalui yang go somardongakko alani ihu pasahat tami ma daging dohoto dinami tuho disaluhut na masa na adong di parnguluan nami upasahat tami matutangamu nago huasoi asahoma ali Tuhan na mamasuhoni na mangalihon gugu di hami saluhut na asa margugu hami ali Tuhan mangulaw-ulaw nami manang mangalo na masa na adong di parnguluan nami ali Tuhan. Maulia temadiho ali Tuhan di pasahat rohanami di bagas at tikyon. Nungsun hupasahat tami ali Tuhan edi puji-pujian nami. Hutang yakok kami matuho sa luhut na huriam kikapi Bandar Lampung ali Tuhan. Molo tungadong ali Tuhan na di bagasan parsahiton. Homa totong na mangalehon hahipason tarlumuwi may ali Tuhan diamang sitwa nami pinatua si tinjak na dibagasan parsahiton ali Tuhan mangido hami dohot gomos tutangamu nago huasoy ali Tuhan asas ruduk konomu matangamu nago huasoy mamasumasu amanami mangalehon hahipason na siyakoy ali Tuhan asa marhahipason amanami jalaboy mangula di huriam kikapi Bandar Lampung sesuai dohot nani halomon ni roham ali Tuhan. Mauliate madiho ali Tuhan marningot tami musediak kadongan nami na dibagasap parsahiton. Inang hutapea ali Tuhan suangsongi nang opung bitang duli silaban. Hupasahat tami matutangamu asa homa ali Tuhan na mamasumasu amanami suangsong ninang inanami na di bagasan parsahiton. Asa marhite akaobat na pinangan na li Tuhan. Taruli hahipason jala margugo na sida li Tuhan. Alanaong pinasupasum pamatang dohot ngulu na sida diakka ari na mangihut. Mauliate madiho ali Tuhan di pasahat rohanami. Hutangnya ko kami tuho ali Tuhan tim persiapan new normal ni gerejam GKP Bandar Lampung. Homa totong na mga lehod dos ni roha hahipasod di nasida ali Tuhan. Asaboy ali Tuhan dengan mardalan huriami. Boy hami marpungu ali Tuhan songon setiap minggu. Di nama muji pasangapon guarmu na bediay di bagas joromi ali Tuhan. Mauliate madiho ali Tuhan di pasahat rohanami. Diak kadongan nami na marulang tahu pele Tuhan totong do hutang yakok kami tuho asaho matotong ali Tuhan na paingot ton nasida na majujuri ngulu nasida ali Tuhan asa diboto nasida makamulatehon ali Tuhan siak kodo ngulu dohot pasu-pasu na jinalo nasida di bagasan tikyon ali Tuhan mauliate madiho ali Tuhan di pasahat rohanami disaluhut akkaulaw nami hupasahat tami tuho ali Tuhan suangsong ninang akka di anak kon na pinasahatmu di tonga-tonga nami na dibagasan parsikolaan ali Tuhan na lehonom bisuk dohot gogo di nasida ali Tuhan asa marbisuk jala margogo nasida ali Tuhan dina marsiajar nasida di parsikolaan dina mangalului karejo ali Tuhan ho na mangalehon karejo na sesuai dohot pangatusyon na sida ali Tuhan. Dinamet-met ali Tuhan ho na mga lehon sibro ni pamatang. Sa dibagasan hasihaton, dibagasan pertumbuhan na normal ali Tuhan akka namet-met. Mauliate madiho ali Tuhan di basahat rohanami di bagasat tikyon. Hutangnya kok kami sa luhut na ali Tuhan. Pangulan ni huriam mulai siyan padeta. Sahat tusitua di saluhut na mangula tahe. Di huriam GKP Bandar Lampung upasahat tami matutangamu nago huwasoy asa homa na mamasumasu na mga lehon gugo hahipason dohot dos ni roha asa boy mangula na sidali Tuhan dohot denggan di huriami sesuai dohot na ni halomoon ni roham ali Tuhan mauliati mali Tuhan di pasahat rohanami tuho di saluhut na masa na adong di Indonesia na li Tuhan ima na adong tubusahit COVID-19 mangido hami dohot gomos tutangamu ali Tuhan dang margugo hami ali Tuhan mangaloy
Alaina pos dorohanami hupangasahok kami asini roham dohot basa-basami natuk mangaloisian hami natuk padauhoni siak kami huriam GKPI Bandar Lampung ale Tuhan. Mauliate madiho ale Tuhan, sai pergugui ma ale Tuhan, ngolu dohot to dinami, asa margogo hami ale Tuhan, mangalo subiani portibion ale Tuhan. Mauliate ma di pasahat rohanami di bagasat tikyon tuho ale Tuhan. Satokin naripe neng bigyon nami ma hatam na pinasahat ni naposom di tonga-tonga nami di bagasat tikyon. Mangido hami dohot gomos tutangam mu nagu huasui. Asa suruh mu matod dim tod di perbadia ale Tuhan tu bagas joromon. Asa di bagasat dame hami ale Tuhan. Jala di bagasat pangatusiyok kami. Dina di pasahat ni naposom satokin nari barita nauli di tonga-tonga ni huriam GKPI Bandar Lampung. Suruh matod dim tod di perbadiai. Nama norangi roha dohot pikiran nami. Asa boy jala margogo hami ale Tuhan. Jala boy ulahu kami saluhutna barita nauli na pinasahat ni naposom di tonga-tonga nami. Suangsong nima nang naposom ale Tuhan amang padita nami. Di napasahaton barita naulim. Di napararaton barita nauli tuhami jemaatmu. Homa nama pargugui amang padita nami. Namangalihon gogodo hahipason. Tarlumo bibisuk ale Tuhan. Asamar bisuk amang padita nami. Asa saluhut na hami. Boy manangihon hata nauli na naing pasahaton ni amang padita nami itu tonga-tonga ni huriam GKPI Bandar Lampung. Asa marhite-hite barita nauli na pinasahat ni naposom di tonga-tonga nami. Martaba-taba matong ali Tuhan na porsea tuho tuakka ari na mangihut. Mauliate madiho ali Tuhan di pasahat rohanami di bagasat tikyon. Marpangiduak kami tuho pardosa na gudang situtudo hami badiang koho. Alay na pos dorohanami nasalpuhono mudosa pangalasyon nami asa gabi tamama hami inganan ni pasu-pasumi. Atong hupuji hami magwarmi ali Tuhan. Marhite-hite gwarni anakmu Tuhan Yesus Kristus namate humokop pami mauliate madiho ali Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari KJ nomor 60 ayat 1 dan 4. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat berkat Tuhan, kesempatan untuk minggu ini beribadah kepada Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan berikan kepada kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh
memahami setiap kebenaran firman Tuhan, dan Roh Tuhan kiranya juga memampukan kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segenap akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Imamat 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, dan Bapak Ibu Saudara sekalian mengikutinya di dalam hati. Imamat 25 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, sebagai hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel,
haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom bagi kita semuanya, bagi jemaat yang ada di unit 2 dan jemaat yang ada di Weyabung, jemaat yang ada di Natar, dan juga yang ada di Bandar Lampung ini sendiri. Bapak Ibu, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing melalui layanan ibadah online yang diselenggarakan oleh gereja kita GKP Bandar Lampung, dan kita berdoa secepatnya kita boleh kembali beribadah di gereja kita masing-masing dengan hadir nyata di gereja kita untuk beribadah. Kiranya masa new normal akan segera kita masuki dan kita berdoa untuknya. Bapak Ibu, mari kembali kepada firman Tuhan pada saat ini dengan tema panggilan memelihara alam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Imamat rupanya Tuhan sudah meletakkan dasar untuk memelihara alam semesta, terkhusus bagi umat Tuhan Israel ketika hendak masuk kepada tanah perjanjian. Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk hidup di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ada 2 tahun yang disebutkan di dalam perikop kita pada saat ini di dalam kitab Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 sebagai wujud daripada kasih Tuhan memelihara alam semesta yang harus diperlihatkan oleh umat Tuhan Israel yang memasuki tanah perjanjian yang menjadi pusaka bagi mereka. Yang pertama, tahun Sabat. Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7 di mana umat Israel diserukan untuk berhenti mengolah tanah yang mereka diami itu. Mereka harus menghentikan menabur dan menuai sehingga tanah itu perlu beristirahat, perlu dihentikan pengelolaannya, sehingga apa? Tanah itu juga adalah punya keterbatasan untuk dikelola. Bapak Ibu, tahun yang kedua rupanya dianjurkan juga dan dimintakan kepada umat Tuhan supaya melakukan di dalam 7 tahun Sabat, yaitu 7 kali 7 yang disebut juga tahun Yobel, tahun yang ke-50. Haruslah mereka memaklumkan, mengumumkan suatu tahun pembebasan bagi seluruh umat yang terbelenggu, yang mempunyai hutang, yang menggadaikan tanah, sehingga ketika tiba tahun Yobel, tahun yang ke-49, mereka harus mengembalikan tanah yang dibeli atau yang digadai kepada pemilik asalnya. Bapak Ibu, itulah wujud pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel untuk memelihara alam semesta, terkhusus tanah yang mereka diami
yang berpengaruh juga kepada ciptaan yang lain, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga sosial, yaitu sesama mereka yang bersama dengan mereka, yaitu kaum budak dan juga orang asing yang bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita lihat daripada makna tahun Sabat dan tahun Yobel ketika kita memaknainya pada saat ini? Yang pertama, rupanya kita harus memahami, mengerti bahwa tanah juga mempunyai keterbatasan, sehingga tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dikuras. Sebab apa? Tanah juga butuh istirahat di dalam pengelolaannya. Sehingga ada pertanyaan seperti yang ditanyakan ketika di masa umat Tuhan. Ketika hanya 6 tahun bekerja mengelola tanah yang mereka diami, maka tahun ke-7 selama 1 tahun penuh mereka harus beristirahat. Lalu dari manakah mereka harus mendapatkan makanan bagi mereka sepanjang tahun Sabat itu? Nah, ini menjadi kekhawatiran ketika itu bagi umat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Tuhan rupanya juga sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan apa yang dinyatakan Tuhan dengan tahun Sabat itu. Di dalam ayat 21 dan ayat 22, di sana disebutkan solusi daripada Tuhan tentang tahun Sabat, tentang kebutuhan mereka di tahun itu. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Begitu hebat Tuhan rupanya di dalam kehidupan umat Tuhan itu memeliharakan kehidupan mereka. Ketika ada tahun Sabat, ketika Tuhan mengumumkan supaya mereka menghentikan pengelolaan tanah, maka Tuhan sudah peliharakan kehidupan mereka. Nah, dari ini kita melihat makna tahun Sabat itu rupanya bahwa kehidupan kita bukanlah dari hasil karya kita, kemampuan kita, tetapi pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu apa? Seharusnya kita tidak mengeksploitasi alam semesta untuk kepentingan kita secara berlebih-lebihan. Sebab Tuhan sudah cukupkan 6 tahun lamanya kita harus bekerja, dan tahun ke-7 kita harus beristirahat, mengelola tanah di dalam kehidupan ini dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, di sana di dalam tahun yang ke-7 juga dikatakan ketika berhenti bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Di sana Tuhan memerintahkan supaya apa yang tumbuh di dalam tanah itu pada tahun yang ke-7 itu adalah bagian dari hak yang lain. Orang miskin, orang asing, budak, dan juga ternak serta binatang yang ada berdiam di tanah yang kita miliki. Nah, artinya apa? Tanah itu adalah tanah milik Tuhan, di mana Tuhan memelihara segala sesuatu yang ada di sana.
Tuhan melakukan segala pemeliharaannya, termasuk kepada kita, bukan oleh karena karya kita, tenaga kita, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Saya pikir inilah yang harus kita pikirkan juga dengan kecenderungan kita pada saat ini. Pada saat ini memang kita semakin nyaman dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita semakin nyaman dengan hidup kita, mengelola alam semesta ini bukan hanya dengan tanah, tetapi seluruh alam semesta. Sehingga apa? Banyak yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kehidupannya, sehingga seolah-olah merasakan bahwa ilmu dan teknologi yang dimilikinya sudah menggeser posisi Tuhan, bahwa itulah yang memelihara kehidupannya di dalam alam semesta ini. Sehingga apa? Perilaku orang yang seperti ini akan semakin mengeksploitasi alam semesta ini, tidak memperdulikan lagi tentang alam semesta ini, hanya mementingkan untuk dirinya sendiri, tidak mengingat lagi Tuhan sebagai pemilik tanah yang harus dihormati, tidak dipahami lagi bahwa manusia adalah yang diberi mandat untuk mengelola tanah ini dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini mengajar kita pada saat ini, dan saya pikir up to date juga untuk saat kita, walaupun kita tidak mengelola tanah, tetapi kita diingatkan oleh makna daripada tahun Sabat ini untuk memikirkan alam semesta, untuk tidak mengeksploitasi secara berlebih-lebihan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi apa? Memperhatikan banyak hal di dalamnya, yaitu kepentingan orang lain yang lemah, yaitu para budak dan juga para orang asing, orang miskin yang tidak dapat menerima makanannya, menjadi bagian dari tanggung jawab kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi makna tahun Sabat bagi kita pada saat ini. Sehingga ketika kita menghidupi pekerjaan kita, bukan hanya bekerja yang berhubungan dengan tanah, tetapi semuanya harus juga memikirkan orang yang lain, ciptaan Tuhan yang lain, harus juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita memeliharanya. Apakah itu dengan sungai, laut, dan juga lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak boleh berlebihan dieksploitasi, tetapi memperhatikan yang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Dan juga kita melihat bahwa tahun Sabat ini juga bermakna bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Bukan teknologi, bukan ilmu pengetahuan, tetapi Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Lihat tadi tahun Sabat. Ketika manusia tidak bekerja pada tahun ke-7 umat Tuhan tadi, yang berdiam di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, Tuhan menjamin di tahun yang ke-6. Bahkan apa? Melebihi dari perkiraan manusia tadi. Di tahun yang ke-7 bukan hanya tahun yang ke-7 saja yang dipikirkan oleh Tuhan, tahun ke-8 dan bahkan sampai menuai di tahun yang ke-9. Artinya apa? Tuhanlah yang memelihara segala kehidupan kita ini, bukan karena pikiran kita, bukan karena kemampuan, atau dengan kata lain sekarang, bukan karena kita mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak untuk memikirkan kehidupan kita, bukan karena teknologi yang canggih yang kita miliki untuk memeliharakan kehidupan kita, tetapi sungguh-sungguh kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kita
di dalam kehidupan yang sedang berlangsung ini. Bapak Ibu, yang kedua juga kita melihat di dalam kitab Imamat bahwa ada disebutkan tahun Yobel, yaitu 7 tahun Sabat. Mereka menghitungnya dan harus memaklumkan di tahun yang ke-50, tahun pembebasan. Nah, artinya apa? Umat Tuhan yang mungkin jatuh miskin ketika mereka harus menggadaikan, menjual tanahnya kepada saudara-saudaranya, dan kemudian mereka tidak mampu untuk menebus kembali tanah itu. Sehingga apa? Ada kesempatan bagi mereka di tahun yang ke-50, maka tanah yang dibeli itu harus dikembalikan kepada pemilik asalnya, kepada pemilik aslinya. Nah, artinya apa? Tuhan rupanya di dalam tahun yang ke-50 itu menjamin keberlangsungan kehidupan umat yang tidak berdaya melalui setiap kasih Tuhan dari orang yang dipercayakan Tuhan. Sehingga apa? Orang lain tidak boleh membiarkan saudaranya untuk kelaparan. Atau dengan hal ini tidak boleh ada yang kenyang dan yang lain kelaparan. Inilah wujud dari kasih Tuhan di dalam tahun Yobel itu, sehingga mereka dijamin keberlangsungan hidupnya dengan kembalinya tanah itu kepada mereka, kepada kaumnya, sehingga mereka boleh melanjutkan kembali kehidupan mereka, menghidupi kasih Tuhan dari tanah yang diberikan Tuhan kepadanya untuk diusahai kembali. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada kita. Roh Tuhan yang ada di dalam Yesus. Yesus sebutkan roh Tuhan ada padaku di dalam Lukas, Injil Lukas disebutkan demikian. Sehingga apa? Ia memberitakan tahun pembebasan kepada orang yang miskin, kepada yang sakit, kepada yang lumpuh dan lain sebagainya. Inilah tahun Yobel yang sesungguhnya. Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri Yesus itu akan membebaskan seluruh kehidupan yang lemah, termasuk kelemahan oleh karena belenggu dosa. Maka roh Tuhan membebaskannya. Saya pikir ini juga menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya di saat ini sebagai makna daripada tahun Yobel. Tahun Yobel tetap bermakna bagi kita atau mempunyai bentuk yang baru di masa kita sekarang. Walaupun kita mungkin tidak menghitungnya secara tahun per tahun, tetapi hakikat daripada tahun Yobel itu masih berlaku di dalam kehidupan kita masa kini. Kita menerima roh Tuhan. Kita diberikan roh oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Maka hendaknya hidup kita juga adalah hidup yang membebaskan setiap kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan ini. Kelemahan oleh karena dosa, kelemahan oleh karena kemiskinan, kelemahan oleh karena sakit penyakit, kelemahan oleh banyak hal lain juga yang kita alami di tengah kehidupan dunia ini sebagai orang yang percaya. Maka pada saat ini kita diingatkan juga memelihara kehidupan alam semesta dan juga lingkungan sosial kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang serakah seperti minggu yang lalu, yang hanya memusatkan kehidupan hanya kepada diri kita sendiri. Tetapi apa? Kepada alam semesta yang kita harus pelihara, kepada lingkungan sosial kita juga yang harus kita bebaskan dari setiap kelemahan-kelemahan. Tuhan mengatur setiap kehidupan kita untuk tetap bersuka cita di dalam hidup ini.
Tuhan sudah menentukan hal hikmat Tuhan untuk memampukan kita bersuka cita melalui tahun Sabat dan tahun Yobel. Sehingga apa? Kita dipanggil memelihara alam semesta dan lingkungan sosial di dalam hidup kita, oleh karena Tuhan sudah menentukannya melalui istirahat kepada tanah dan juga tahun Yobel sebagai tahun pembebasan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan yang terus-menerus, kita boleh bersuka cita dan bahkan memuliakan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menentukan aturan untuk kami pahami sebagai sukacita bagi kami. Pada waktu itu, umat Tuhan yang akan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu menjadi milik pusaka bagi mereka. Tuhan mengatur supaya setiap orang boleh bersuka cita di dalamnya. Ketika pun di suatu saat ada yang lemah, maka yang kuat harus menolong mereka dengan tahun Yobel. Mereka harus membebaskan setiap kelemahan oleh orang yang Tuhan percayakan yang menjadi kuat. Demikian pun dengan tahun Sabat, maka tanah yang menjadi tempat kami hidup adalah hak milik Tuhan. Sehingga tanah juga perlu istirahat. Tidak boleh kami pergunakan secara terus-menerus tanpa henti, atau kami eksploitasi sesuka hati kami. Oleh karena memahami mungkin bahwa dengan pengetahuan dan juga teknologi kami mampu untuk meraih dan meraup setiap hasil dari tanah yang kami diami. Tetapi kini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhanlah pemilik tanah yang harus dihormati, sehingga pengelolaan tanah yang kami lakukan, baik itu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, harus kami pertanggungjawabkan untuk memelihara keberlangsungan kehidupan, keberlangsungan alam semesta, dan keberlangsungan kehidupan sosial kami. Betapa sering kami lalai Tuhan oleh karena nafsu keinginan kami, oleh karena tabiat kerakusan kehidupan manusiawi. Biarlah pada saat ini kami disadarkan, diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kami secara bertanggung jawab melakukan pengelolaan alam semesta ini, tanah, sungai, laut, dan juga tumbuh-tumbuhan serta binatang ternak. Semuanya harus kami perlakukan seturut dengan kehendak Tuhan, hikmat Tuhan, dengan hakikat dari tahun Sabat dan juga tahun Yobel. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami meninggalkan kerakusan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mencukupkan kehidupan kami dengan setiap berkat yang diberikan Tuhan, sehingga kami tetap bersyukur dan berterima kasih dari setiap berkat Tuhan yang kami terima dari pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa
ketika kami pada saat ini masih beribadah di rumah, tetapi kami sudah mendapatkan angin segar dari pemimpin kami, pemerintahan kami, untuk masuk kepada masa normal baru. Tuhanlah yang berkuasa di dalamnya, sehingga kami boleh masuk di dalamnya dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan perlengkapi kami di dalamnya, sehingga kami tidak khawatir, tidak was-was memasuki new normal baru di dalam kehidupan beribadah kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam bekerja juga di dalam masa new normal nantinya, kami sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kami secara bertanggung jawab dengan menjaga kesehatan kami, menjaga alam semesta, lingkungan kerja kami, dan lain sebagainya. Tuhan berikan hikmat, sebagaimana Tuhan memberikan hikmat dengan tahun Sabat dan juga tahun Yobel untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 62 ayat 8 dan ayat 9. Allahkulah kuatku dan mazmurku. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.